Halo John Troopers, kembali lagi sama saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio kamu hari ini? Semoga semuanya berada di zona hijau karena di hari pertama perdagangan di kuartal kedua 2023 ini lumayan melelahkan ya. Nambah sejam ya untuk jam perdagangannya. Moga-moga ini juga bisa dirasakan oleh para cuan troopers yang bertransaksi di sepanjang hari ini ya, walaupun emang bedanya cuma sejam dari jam 3 ke jam 4. Ini tuh ya lumayan ya, kita pantengin marketnya lebih lama sejam gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata dari market itu responnya cukup positif. Jadi kita bisa bilang terkait dengan jam perdagangan yang kembali dinormalkan ini sebenarnya sentimennya sudah terprice in. Dan juga IHSG kita hari ini ditutup menguat 0,32% di level 6.827. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, ini memang ada capital inflow juga ya untuk indeks harga saham gabungan kita. Dan ada beberapa sektor yang kemudian naik, yaitu ada sektor energi. Hanya sektor energi aja yang naik 0,22. Finance, sektor keuangan juga naik 0,52%. Infrastruktur naik 0,46. Dan yang lain-lain kalau kita lihat di sini mayoritas emang semuanya berada di zona merah. Kalau emiten perbankan ya memang masih jadi favorit. Kita juga lihat ada Bank Mandiri yang mau stock split ya. Kemudian ada Bank BRI juga yang banyak dikoleksi oleh para cuan troopers tentunya, dan juga para investor. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ada banyak sekali hal-hal yang mendorong IHSG kita berada di zona hijau. Salah satunya adalah indeks LQ45 ya, yang menguat 0,57% gitu. Artinya mayoritas 45 saham-saham terliquid ini masih diborong oleh para investor. Nah, ini menarik banget sebenarnya karena kalau kita perhatikan ya, sepertinya setelah koreksi dalam di akhir Maret kemarin dan kemudian ada rebound ke level di atas level 6.800, orang-orang memang lebih banyak yang mengkoleksi emiten-emiten perbankan gitu ya. Ini selain mengkoleksi emiten perbankan, emiten-emiten yang lain yang pendukung juga banyak dikoleksi. Tapi tidak lain dan tidak bukan big money atau fund-fund gede, smart money masuk ke Indonesia itu tentunya pasti karena kondisi makroekonomi Indonesia yang juga mendukung. Salah satunya kondisi rupiah gitu ya. Rupiah kita tetap kok stabil kok gitu ya. Ketahan di level 15 ribuan nih. Saya bantu checking ya. Rupiah hari ini segampang ini kita kalau mau ngecek-ngecek ya. Atau bisa cek juga di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada beberapa data yang muncul, data-data makro yang muncul hari ini. Perlu saya informasikan tentunya karena hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang makroekonomi di Indonesia ya. Dan narasumber kita spesial hari ini bareng dengan senior ekonom dari Sukor Sekuritas, ada Mas Ahmad Mikael. Nah, kita lihat ya, berita hari ini yang menjadi sentimen itu adalah data inflasi RI yang ke bawah 5%. Tentunya ini mendorong rupiah juga yang 5 hari itu katanya menguat gitu ya kalau kita lihat. Nah, ternyata di pasar spot itu hari ini perdagangan dolar versus rupiah itu ditutup di level 14.965 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat atau menguat 0,17% di pasar spot gitu ya. Artinya memang investor itu optimis gitu ya ngelihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan potensi kedepannya seperti apa gitu ya. Potensi cuannya juga banyak, ini tentunya dilihat oleh para investor asing. Kalau kita lihat dari pekan lalu, rupiah itu juga menguat lebih dari 1%. Dan penguatannya ini terjadi selama 3 pekan beruntun. Dan kalau kita lihat di periode berjalan itu ternyata sudah menguat nyaris 3% gitu ya. Nggak gampang ya teman-teman, kalau yang tahu trading mata uang ya tentunya tahu ya level 3% penguatan dari mata uang itu nilainya gede banget gitu ya. Dan ini ternyata rupiah mampu menguatkan diri ya ke level tersebut. Nah, tapi long story short, saya pengen ngajak tentunya para cuan troopers untuk bisa ngajak teman-temannya yang lain meramaikan Instagram live kita pada malam hari ini, karena kita akan membahas banyak sekali data-data makro penting bersama dengan senior ekonom dari Sukor Sekuritas, ada Mas Ahmad Mikael
Ini yang akan saya undang sebentar lagi. Oke, Mas Mike udah online. Oke, akan saya kedua tentunya kemana arah pasar kita nanti di kuartal kedua ini, data makronya seperti apa. Karena terakhir kali saya ngobrol sama Mas Mike itu kita ngobrolin tentang emas, harga emasnya beneran naik nih sekarang, John Troopers ya, gitu. Halo, malam Mas Mike, Malam. kabar sehat ya Mas Mike ya? Ya, sehat. Kabar sehat semua. Sehat kayak market ijo-ijo hari ini Mas Mike. Ya, Proyeksinya iya. bener semua nih Mas Mike nih. Ya, Gitu ya. ya. Bener-bener di akhir Q1 apa yang kita omongin di awal-awal tahun kemarin itu kejadian Mas Mike. Saya paling suka tentang komoditas tentunya yang berkaitan dengan emas nih. Beneran loh. Disuruh hold emas sama Mas Mike ini buat yang denger harusnya happy sih. Iya, iya, betul. Emiten, Iya, iya. emiten-emiten ini juga rata-rata bergerak lebih better dibandingkan rata-rata indeks ya. Iya, ya, betul betul setuju. Lebih menang ya intinya kalau indeksnya bergerak 1%, emitennya mungkin bisa sampai 10% gitu ya. Ada berapa yang gimana ya kita bilang hyper growth lah gitu pergerakannya. Ini menarik. Tentunya kita butuh arahan lebih banyak sebelum kita telat ini Mas Mike. Ini hari pertama kuartal kedua. Saya Iya. langsung nembak Mas Mike untuk ngobrol tentang proyeksi makroekonomi kita. Tapi sebelum kita banyak ngobrol tentang proyeksi di kuartal kedua ini, ada nggak sih sebenarnya yang kita perlu recap gitu, Mas Mike, di kuartal 1 2023 gitu? Poin-poin pentingnya apa aja sih sebenarnya yang kita itu miss gitu di kuartal 1 yang perlu kita pelajari? Silakan Mas Mike. Ya, jadi saya sempat salah ya, apa namanya, di kuartal keempat. Di kuartal keempat, saya prediksi indeks harga saham gabungan kita itu akan tutup di level sekitar 7.000, 7.400. Simply alasannya karena China reopening. Jadi karena China reopening dan firm China apa namanya tahun ini akan seperti Indonesia seperti tahun 2023, sehingga banyak investor asing yang keluar dari capital dari saham equity market lah, dari equity Ya. market Indonesia. Nah, itu yang membuat story-nya kenapa indeks kita tidak bisa tutup di akhir tahun di level 7.000-an ya. Tapi saya prediksi itu sementara gitu ya. Itu sementara karena ujungnya nanti akan ada turnaround story dari kebijakan moneter ya. Jadi masih banyak big house asing di Amerika yang prediksi tahun ini The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga paling enggak 4 kali. Oke. Tapi ternyata sudah sebanyak 2 kali tahun ini akhirnya banyak yang berpikir bahwa The Fed malah akan potong suku bunga. Nah, itu sekuritas kemungkinan akan benar tahun ini, karena kita dari awal tahun, dari mulai bulan November, bahkan kita prediksi The Fed malah akan pangkas suku bunga ya. Pangkas suku bunga at least sebesar 200 basis point di tahun ini. Jadi, kelihatannya sih, kalau kondisi Amerika ini terjadi terus-menerus, maka peluangnya kemungkinan di kuartal kedua 2023 ini tidak akan ada kenaikan lagi suku bunga. Kalau di kuartal pertama kan kemarin sudah naik suku bunga sampai dengan bulan Maret ya. Itu sudah Betul. naik sekitar kalau nggak salah 50 basis ya, the Fed fund rate gitu ya. Iya. Nah, jadi yang saya salah adalah di kuartal keempat, indeks tidak tutup di level 7.000, 7.400 karena simply kita tidak melihat China ternyata membuat shifting luar biasa di emerging market, equity market di emerging market ya. Saya pikir ternyata kalau orang pindah ke China ada tambahan uang masuk ke Asia dan masuknya itu ke Indonesia gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa likuiditas di global terutama untuk Asia sangat-sangat ketat ya. Karena seharusnya kalau logikanya kalau China reopening terus ekonomi Indonesia masih baik-baik aja, seharusnya kan ada tambahan uang masuk ke Asia. Tapi ternyata big fund besar itu ternyata uangnya segitu-gitu juga ya. Jadi tidak ada tambahan dana masuk. Nah, itu yang terjadi di kuartal keempat dan sampai dengan kuartal pertama 2023. Tadi kalau Pak dan Mas Daniel bilang apa namanya apa yang terjadi di kuartal pertama 2023, sebenarnya stok market kita itu relatively better dibandingkan Amerika. Karena stok market kita bisa
penutupan kuartal pertama bertahan di level 6.800 ya. Artinya terjadi rebound dari bottom di 6.600. Simply karena market sekarang price in akan terjadi turnaround story dari kebijakan moneter The Fed. Dari tight monetary policy, kemungkinan akan ada easy monetary policy di second half 2023. Oke, jadi itu yang membedakan itu yang membuat indeks kita itu bisa rebound dari 6.600 sekarang di level 6.800. Jadi pergerakan indeks kita di first Q 2023 itu diwarnai oleh pembalikan arah kebijakan moneter The Fed. Nah, kenapa terjadi pembalikan arah view investor terhadap kebijakan moneter The Fed dan tentunya akan berpengaruh ke kebijakan moneter BI? Simply karena terjadi credit event. Credit event udah tahu lah ceritanya itu ya. Menariknya itu kita di sekuritas udah prediksi dari mulai bulan Desember, mungkin kalau Mas Daniel ngikutin saya, bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang terlalu cepat di saat debt to GDP ratio Amerika yang terlalu besar, 130% dari GDP sekarang, debt to GDP ratio Amerika, ditambah dengan corporate bond sekarang 60% dari GDP, artinya 200% dari GDP. Nah, kalau menurut John Arkeloff, ekonom Prize Nobel di Amerika itu, Kenneth Rogoff, saya selalu salah sebut mulu. Kenneth Rogoff bilang, negara yang sustainable debt to GDP ratio-nya itu harus di bawah 90% dari GDP. Nah, Amerika udah 130% dari GDP, cap corporate bonds-nya sudah 60% dari GDP, artinya in total Amerika udah 200% dari GDP, utangnya, utang corporate plus government bonds-nya, sehingga kenaikan suku bunga yang terlalu cepat itu akan membuat mark to market loss luar biasa besar di bank-bank di Amerika. Artinya ada 10%, saya hitung ada sekitar 10-15% dari total outstanding obligasi di Amerika yang mark to market loss. Nilainya setara dengan 15% GDP Amerika. Artinya kalau terjadi mark to market loss itu dibiarkan sampai dengan akhir tahun, maka yang terjadi apa? GDP Amerika harusnya kontraksi 15%. Dan itu dalam sekali, Mas Daniel. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunga Fed Fund Rate dibiarkan sampai 5% sampai akhir tahun, maka mark to market loss obligasi yang dipegang fund manager di Amerika dan perbankan di Amerika nilainya itu 15% dari GDP Amerika. Jadi kalau capital adequacy ratio Amerika itu banknya rata-rata 15%, maka in total semua rata-rata bank di Amerika sebenarnya negatif capital adequacy ratio-nya rata-rata negatif sebenarnya. Artinya apa? Artinya negatif. Artinya kalau ada penarikan uang sedikit aja, dana pihak ketiga terjadi penarikan sedikit aja, akan banyak bank-bank dan financial institution di Amerika yang akan crash. Jadi sekarang bond traders di Amerika ya, orang-orang pinter di Amerika itu bond traders di Amerika yang trading US Treasury, mereka udah price in akan ada pemotongan 100 basis point tingkat suku bunga akhir tahun ini. Dari mana saya tahu? Kalau Mas Daniel lihat sekarang, Fed Fund Rate kan sekarang 5% ya. Iya, 5%. Obligasi Amerika yang 2 tahun itu sekarang nilainya tinggal 4%. Artinya selisih antara yield US Treasury yang 2 tahun dengan yang Fed Fund Rate Amerika yang ditentukan oleh The Fed itu udah selisihnya 100 basis. Biasanya dari spread yang negatif ini paling lama 3 bulan akan terjadi pemotongan suku bunga. Jadi kalau kita expect sekarang bulan April, at least bulan Juli sesuai prediksi kita juga di awal tahun akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga at least 25 sampai 50 basis. Nah, itulah yang membuat stock market kita bisa bertahan di 6.800 di first Q. Ekspektasi akan ada penurunan suku bunga di masa depan, itu sudah di price in, sudah di discount factor lah istilahnya, sudah di discount factor oleh investor-investor asing dalam mevaluasi indeks harga saham kita, Mas Daniel. Jadi kenapa asing bisa masuk 2 triliun dalam 1 bulan terakhir, itu kaget ya kalau dihitung sama tadi itu ya. Kalau kita lihat karena sekarang asing sudah memfaktor, sudah memprice in kemungkinan kena pemotongan suku bunga di bulan Juli
2023. Jadi udah di-price-in karena kan stock market bergerak lebih dulu. Nah, bagaimana dengan bond market? Bond market biasanya bergerak lebih, saya selalu bilang bond market biasanya bergerak lebih dulu daripada stock market. Bond market di Indonesia itu udah menguat sebenarnya dari bulan November. Jadi waktu stock market itu jatuh di 6.600, stock market kita jatuh di 6.600, banyak yang bilang, wah ini akan turun ke 6.000 nih stok nih. Saya agak ragu, kenapa? Karena ternyata uangnya pindah dari equity ke bonds. Bonds-nya rally, bonds-nya rally, yield-nya turun dari 7,8 sekarang ke 6,8, hampir 100 basis. Artinya bond market di Indonesia pun sudah memprice in akan ada turnaround story dari kebijakan moneter The Fed di tahun ini gitu. Jadi so far kalau saya lihat bond market di Indonesia begitu kuat sehingga I don't think stock market kita itu akan jatuh ke 6.600 lah, di level 6.800. Malah sekarang di kuartal kedua orang mulai memprice in sekarang gimana nih faktor yang akan mendorong stock market ke atas. Kalau kita bicara kuartal kedua ya. Tadi kita bicara kuartal pertama, Mas Daniel. Jadi kenapa kuartal pertama kita bisa bertahan di 6.800? Banyak juga tadi Mas Daniel bilang fund pasti beli bank-bank ketika dari 6.600 ke 6.800 pasti beli bank, beli telco company ya, karena simply itu kan yang market cap-nya paling gede ya. Blue chip yang paling besar. Betul, makanya mereka dorong dari 6.600 asing, benar-benar asing ke 6.800. Dan kalau saya udah berkali-kali bilang di tahun ini itu situasinya akan beda dengan rupiah. Jadi kalau terjadi krisis misalkan di Amerika nih, terjadi krisis dalam di Amerika, kalau misalkan ternyata ada yang pecah lagi selain SVB di kuartal kedua atau kuartal ketiga, rupiahnya malah akan menguat. Simply karena balik lagi ini yang saya selalu bilang bahwa Indonesia 2023 ini berbeda dengan Indonesia tahun 2020, tahun 2008, tahun 2021. Di tahun 2021 ketika .com bubble, di 2008 ketika global financial crisis, 2020 ketika COVID-19 crisis, Indonesia mengalami current account deficit. Kita rata-rata current account defisitnya minus 2-3%. Nah sekarang Indonesia current account surplus 1% dari GDP, dan tahun ini kemungkinan 0,7. Saya hitung kemarin report saya keluar, saya hitung masih sekitar 0,7-0,8% dari GDP. Nah, selama Indonesia karena account surplus, karena ekspornya itu membesar, ya, maka ya Indonesia tidak berhak melemah mata uangnya, karena dolar itu semakin banyak dibandingkan supply-nya ya, semakin banyak dibandingkan permintaannya. Begitu Mas Daniel. Jadi karena secara fundamental supply dolar itu jauh lebih banyak dibandingkan demand, ya. Dari mana ukurannya karena account surplus tadi? Karena account surplus artinya supply dolar lebih banyak daripada demand terhadap dolar. Kalau karena account defisit, demand terhadap dolar jauh lebih banyak daripada supply terhadap dolar. Dari sisi supply demand, ya kita bagus karena account surplus ya. Nggak perlu terlalu khawatir kalau rupiah melemah, ya pasti akan menguat lagi kayak sekarang ya, karena simply supply demand kita in the better positions gitu dibandingkan tiga krisis sebelumnya. Itu untuk kuartal pertama Mas Daniel. Jadi itu saya ram up kuartal pertama. Kenapa kita sampai ada di level ini? Simply karena tadi ada rewriting dari asing terhadap prospek kebijakan moneternya The Fed gitu. Cuman yang saya miss adalah segitu besarnya dampak dari reopening China terhadap shifting modal dari Indonesia ke China. Artinya apa? Berarti euro dollar market, dolar yang di luar Amerika untuk investasi di capital market Asia menunjukkan benar-benar ketat ya, benar-benar very tight. Jadi ada sektor, ada negara yang lebih bagus, negara yang lama ditinggalin gitu. Bukan ada tambahan modal masuk baru dari ke negara Asia gitu. Kalau misalkan China tidak reopening nih, dampaknya tidak ada shifting ke China, mungkin Indonesia sekarang udah 7.800-an. Level indeks kita di 74, 78. Iya, karena kita lebih favorable ya kalau dibandingin dengan negara-negara lain gitu ya. Betul, cuman karena capital yang beredar di Asia very tight, karena kebijakan moneter yang ketat, plus mark to market loss di obligasi yang begitu besar, itu yang membuat fund-fund besar tidak bisa leluasa nambah stok modal di negara-negara Asia.
Oke. Ini yang nahan gitu ya. Nah, kalau udah dikasih clue kayak gini, saya tahu selanjutnya mau nanya apa. Tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya sama Mas Mike, jangan lupa untuk para cuan troopers yang menyaksikan hari ini, jangan lupa untuk screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Mas Mike, Ahmad Mikael, ya, untuk mendapatkan paket menarik dari Sukor Sekuritas. Kita masih ada Sukor Perfume dan malam ini kita hanya akan bagi 3 aja ya. Kenapa? Karena likuiditas merchandise kita juga ketat. Jadi kita hanya akan bagi 3 aja ya, Cuan Troopers ya. Bagi yang beruntung, yang screenshot dan tag ke kita berdua. Nah, Mas Mike, ini kan kondisi market di luar di global itu ketat, kemudian ada penghambat untuk masuk ke Asia Tenggara, utamanya di Indonesia gitu ya, malah ke China semua gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngelihat kondisi-kondisi kayak gini di kuartal kedua ini, adakah satu hal gitu yang bisa kemudian membuat investor itu berpikir bahwa oh ternyata di China itu kalau kita bandingin dengan di Indonesia, mendingan kita lebih banyak masukin di Indonesia. Apa nih sentimen yang ditunggu di kuartal kedua? Apakah penurunan suku bunga nanti akan mampu mendorong investor ini balik ke Indonesia atau seperti apa, Mas Mike? Oke, pertanyaannya bagus banget. Mm, Nah, sekarang kita mapping. Sekarang kita udah mulai mapping. Iya. Kita udah tahu initial stage kita itu ada di level mana, di 6.800, dengan segala macam faktor tadi yang kita udah jelaskan. Sekarang faktor apa yang belum di price in oleh market? That is the big questions. Faktor apa yang belum di price in oleh market yang akan mendorong stok market kita naik atau turun gitu ya. Nah, yang pertama di kuartal itu bilang tadi, likuiditas ini sangat ketat ya. Nggak cuma di Amerika, tapi juga di euro dollar market. Euro dollar market itu adalah dolar yang dicetak atau dipompa di luar sistem perekonomian Amerika. Itu disebut dengan euro dollar market. Dan juga mata uang selain dolar yang jadi mata uang global currency, yaitu euro. Yang nomor 2 kan terbesar euro. Nah, dari dua sisi, dua-duanya ini likuiditasnya tight. Di Amerika, mark to market loss belum selesai. Jadi kalau ada yang bisa bilang, kalau ada yang bilang bahwa SVB ini adalah bank atau institusi keuangan terakhir yang collapse di Amerika, I don't think so. Menurut saya akan ada financial institutions atau bank di luar SVB dan yang sudah di price in market yang akan kena lagi. Simply karena mark to market loss obligasi korporasi dan obligasi negara yang dipegang oleh fund manager di Amerika itu loss-nya luar biasa. Tadi saya bilang 15% ekuivalen terhadap GDP-nya Amerika. Begitupun di Eropa. Di Eropa, kalau kita lihat bund ya, kalau kita lihat bund itu dari minus kalau nggak salah 1%, sekarang tuh hampir 3-4% yang yield bund yang obligasi Jerman. Jerman itu kan 30% dari GDP Eropa. Jadi kalau obligasi Jermannya itu mark to market loss-nya besar, maka Eropa juga pasti semua akan besar. Artinya apa? Di dua kontinen yang mata uangnya dipakai di seluruh dunia, yaitu Eropa dan Amerika, bermasalah sekarang. Makanya likuiditas sangat ketat. Nah, muncullah hidden QE. Saya menyebutnya hidden QE. The Fed di kuartal pertama dia mencetak uang 314 billion untuk menyelamatkan deposan-deposannya SVB dan juga Republic Bank dan macam-macam itu. Cuman bedanya dengan QE adalah kalau QE, the Fed melakukan itu ketika suku bunganya diturunkan. Jadi dia turunin dulu suku bunga sampai 0, baru dia printing money. Nah, kalau ini yang terjadi, suku bunganya belum diturunkan, tapi the Fed-nya udah printing money lewat cara memberikan repo facility. Nah, apa itu repo facility? Misalkan Mas Daniel pegang obligasinya Amerika di harga 100, terus tiba-tiba obligasinya Mas Daniel turun ke 90. Nah, Mas Daniel rugi. Kalau misalkan Mas Daniel jual di secondary market, maka Mas Daniel akan mencatatkan kerugian 10%. Beli 100, jual 90. Nah, tapi Mas Daniel nggak mau melakukan itu. Nah, supaya tidak mencatatkan rugi, akhirnya Mas Daniel merepokan atau menggadaikan obligasi yang dipegang Mas Daniel ke The Fed. Dan The Fed memberikan uang sebesar 100.
Nah, cuma Mas Daniel karena mengagunkan US Treasury tadi, Mas Daniel dikenakan bunga oleh the Fed sebesar Fed Fund Rate plus 25 basis point. Jadi kalau sekarang Fed Fund Rate 5%, maka ongkosnya 5,25%. Nah, itu disebut dengan hidden QE. Kenapa? Karena dia tidak seperti QE sifatnya, tapi money supply-nya menggelembung di Amerika. Cuman bedanya dia menggunakan mekanisme repo facility. Nah, the Fed tidak hanya memberikan repo facility ini ke internal bank di Amerika, tapi juga ke overseas bank di Amerika. Karena apa? Masalah terjadi di repo market juga, di euro dollar market juga yang saya bilang. Liquidity crunch di luar Amerika. Nah, apa dampaknya kalau Amerika tidak memberikan swap facility ke negara-negara yang juga punya masalah liquidity kayak Eropa? Karena nanti kalau misalkan terjadi gagal bayar seperti SVB, tapi di Amerika kita udah lihat ada Credit Suisse yang udah gagal, dan sekarang Deutsche diisukan akan juga punya masalah seperti Credit Suisse. Dampaknya balik lagi ke Amerika. Karena apa? Karena pasti bank-bank di Amerika punya aset keuangan yang diterbitkan oleh Credit Suisse, yang diterbitkan oleh Deutsche. Jadi kalau misalkan Deutsche dan Credit Suisse-nya fail, bank-bank di Amerika pun fail. Dari juga, mana contohnya? Dari mana contohnya tahun 2001? Kenapa LTCM? LTCM itu Long Term Capital Management. Kenapa LTCM itu crash? Karena saat tahun 98 itu obligasi negara Rusia itu default. Jadi obligasi negara Rusia default sehingga LTCM waktu itu banyak pegang obligasi negara Rusia. Karena obligasi negara Rusianya fail, maka yang terjadi apa? Mereka fail juga. Dan itu hampir merubuhkan satu Wall Street tahun 2001. Nah, itu yang membuat sekarang Amerika memberikan pipeline credit facility atau swap facility ke negara-negara yang penting di luar Amerika. Dan dia juga memberikan repo facility ke bank-bank di dalam Amerika. Nah, apa yang terjadi sekarang? Prediksi saya, kalau bunga tidak cepat-cepat diturunin oleh The Fed di kuartal kedua, maka mark-to-market loss yang dipegang bank-bank di Amerika dan di luar Amerika akan makin getting bigger, akan makin besar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka The Fed akan duluan dengan krisis, dengan credit event. Nah, kalau di kuartal kedua terjadi credit event, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, The Fed akan naikin lagi balance sheet-nya, dan dia dipaksa untuk potong tingkat suku bunga mau nggak mau untuk membuat mark-to-market loss-nya mengecil gitu. Sekarang The Fed dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, dia naikin balance sheet-nya tapi tidak menurunkan tingkat suku bunga, atau dia pertahankan balance sheet-nya, dia turunkan tingkat suku bunga. Mana yang dipilih sama The Fed? Yang dipilih sama The Fed harusnya, kalau pakai akal rasional, harusnya yang dilakukan oleh The Fed itu adalah menurunkan tingkat suku bunga, bukan memberikan repo facility. Karena kalau memberikan repo facility, money supply di Amerika akan meledak lagi, sehingga inflasi yang tadinya mau dilawan tidak terjadi. Nah, jadi prediksi saya harusnya sih di kuartal kedua, at least di bulan Juni, kan sekarang tinggalkan Mei, kan FOMC itu adanya di bulan Mei, April nggak ada, adanya Mei. Maka di bulan Mei harusnya The Fed sudah mulai dovish tone-nya untuk memberikan clue bahwa mereka akan mulai pangkas tingkat suku bunga di bulan Juli. Jadi di second half mereka sudah memberikan clue ke market, sehingga market confirm bahwa memang akan terjadi turnaround story di kebijakan moneternya The Fed. Sehingga apa yang terjadi? Stock market akan rally. Jadi kalau kondisi yang terjadi 6.800 kita sudah bottom. Sebenarnya kita sudah bottom di first Q itu udah bottom stock market kita, tinggal nunggu stock market kita naik ke level 7.000 begitu marketnya confirm bahwa memang The Fed akan potong tingkat suku bunga. Nah, itu satu ekspektasi bahwa the market, artinya market tuh ingin The Fed mengkonfirmasi bahwa akan terjadi pemotongan tingkat suku bunga. Tapi kalau misalkan terjadi credit event, misalkan akhirnya The Fed memilih kekeh dia tidak memotong tingkat suku bunga, tapi yang terjadi adalah credit event, maka QE-nya akan lebih gede lagi prediksi saya. Jadi balance sheet-nya The Fed akan lebih besar. Nah, kalau tidak terjadi pemotongan tingkat suku bunga di second Q, tapi balance sheet-nya yang naik untuk memberikan repo facility,
kepada institusi keuangan di Amerika dan di luar Amerika, maka dampaknya akan sama seperti potong bunga. Dampaknya akan sama seperti potong suku bunga. Dan yang terjadi apa? Stock market kita naik lagi. Stock market kita naik lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, high base effect. Kalau kita lihat, Rusia tahun lalu itu kan mulai perang sama Ukraina itu bulan Februari. Makanya inflasi di Amerika mulai merangkak naik itu di bulan April sebenarnya, sampai bulan September. Nah, berarti ada high base effect di bulan April sampai dengan September. Artinya di second Q dan di third Q 2022. Nah, berarti kalau tidak terjadi significant factor di commodity market, yang terjadi apa? Inflasi Amerika akan drop di bawah 4% di bulan September 2023. Artinya dari mulai bulan April ini sampai bulan September kita akan melihat inflasi Amerika akan terus turun. Karena high base effect. Kalau kita lihat sekarang, tadi ada beritanya OPEC mau potong produksi oil karena MBS sudah mulai nggak nurut, saya lihat sama Amerika, ya. Udah Saudi Arabia udah mulai mau keluar dari cengkraman Amerika, makanya dia dekat dengan China sekarang. Ada kemungkinan kalau harga oil itu dipotong, produksi oil dipotong, kemungkinan ya let's say minyak di level 84 lah. 84 90, tapi tetap harga minyak masih lebih rendah dibandingkan ketika Rusia menginvasi Ukraina awal di April sampai dengan September itu di sekitar 120. Artinya proses disinflationary pressure, disinflation itu tetap inflasi tapi inflation rate-nya turun. Itu turun ya. Itu inflation-nya turun, sehingga apa? Market confidence semakin percaya kalau begitu inflasinya turun, market makin percaya bahwa perang The Fed melawan inflasi udah makin berakhir. Jadi dua faktor itu tadi ya, faktor The Fed pilih tinggal naikin balance sheet-nya atau dia potong bunga, plus faktor disinflationary ya, itu akan membuat market semakin confidence bahwa inflasi yang tinggi udah berakhir. Perang melawan inflasi yang tinggi udah berakhir. Plus kita lihat di Indonesia. Di Indonesia pun sama, pemerintah baru melepas harga BBM itu sekitar bulan April, Mei kalau nggak salah ya. Pertama itu Pertamax dinaikin, habis itu Pertalite dinaikin. Itu juga sama, high base effect-nya itu dimulai di bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Ya. Artinya terjadi high base effect. Nah, kalau kita lihat di bulan Maret aja ketika Ramadan itu jatuh di bulan Maret kemarin, itu inflasinya malah turun. April saya rasa kalau naik-naik pun paling cuma 5%. Nah, setelah April sampai dengan September ke depan, itu inflasi kita akan balik ke 3,5%. Artinya apa lagi? Artinya BI kemungkinan malah nggak akan naikin suku bunga walaupun The Fed naikin suku bunga sekali di bulan Mei misalkan. Jadi artinya BI rate sudah pada puncaknya di level 5,75. Tinggal nunggu BI melihat arah The Fed di kuartal kedua dia potong bunga, maka BI akan lebih dulu potong bunga daripada The Fed. Kenapa? Karena sama masalahnya Indonesia dengan Amerika. Mark to market loss yang Sun ya, kalau Amerika kan US Treasury, Indonesia Sun. Mark to market loss yang dipegang bank-bank di Indonesia pun sama gedenya. Kan saya pernah cerita Mas Daniel ya. BRI, BCA, BNI, Mandiri itu kan pegang Sun kita kan besar sekali 3 tahun terakhir kan, karena dia nggak bisa lempar kredit. Ketika yield naik ke 7,8, mark to market mereka pun besar. Makanya likuiditas sebenarnya nggak begitu banyak di bank-bank kita. Makanya BI sebenarnya nggak mau naikin suku bunga terlalu agresif juga. Cuman karena kemarin perang, terus harga komoditas naiknya gila-gilaan, otomatis BI harus naikin suku bunga. Nah, kemungkinan BI akan mulai pangkas suku bunga, saya prediksi mungkin akan dimulai bulan Juni. Jadi BI akan lebih cepat mangkas suku bunga daripada The Fed. Nah, saya sum up ya, saya sum up semuanya. Tadi The Fed akan kemungkinan pilihannya cuma naikin balance sheet atau potong suku bunga, yang dua-duanya positif ke capital inflow Indonesia. Yang kedua, high base effect dari inflasi yang tinggi tahun lalu itu akan berdampak menjadi inflasi yang rendah tahun ini karena sudah high base effect. Nah, yang ketiga, terakhir BI kemungkinan akan memangkas suku bunga lebih cepat daripada The Fed. Karena BI akan melihat bahwa The Fed pun akan pangkas suku bunga di second half 2023. Andai kata The Fed tidak pangkas suku bunga di second half 2023, balance sheet-nya pasti akan naik.
Jadi sekarang kalau kita lihat balance sheet-nya The Fed naik 314 billion, ini belum kondisi terakhir. Belum di level yang terakhir. Kenapa? Karena saya bilang tadi, mark to market loss yang ada di Eropa dan ada di Amerika, pegang Sun atau US Treasury-nya Amerika dan Eropa, itu besar sekali. Nah, ada satu mungkin black swan ya. Kalau kita bicara black swan, apa yang mungkin terjadi? Akan ada credit event besar di Amerika atau Eropa. Either ada negara yang negara yang sovereign bonds-nya atau obligasi negaranya gagal, seperti tahun 2013, PIX, Portugal, Greece, Italia, kita nggak tahu negara Eropa Timur atau Eropa Barat mana yang akan gagal bayar obligasi negaranya karena tingkat suku bunga yang sudah terlalu tinggi. Atau ada institusi keuangan yang jauh lebih besar lagi daripada yang sekarang ini punya masalah gitu ya, itu akan mengalami credit problem, liquidity problem yang harus di bail out oleh bank sentral Amerika ataupun SCB ya. Jadi sekarang stagflation yang terjadi sekarang ini itu tidak hanya menyebabkan real sektornya kena, tapi financial sektornya, yaitu obligasi atau surat utangnya kena. Either itu mark to market loss-nya besar atau credit event. Nah, kalau terjadi credit event di second quarter 2023, pasti The Fed dan SCB akan printing more money untuk menyelamatkan negara-negara itu. Dampaknya apa? Bagi Indonesia bagus. Capital inflow-nya akan makin gede. Nah, barulah ada tambahan likuiditas tadi, Mas Daniel. Kalau sekarang kan likuiditas kayak kebagi nih, antara market China, Hong Kong, dengan market Indonesia. Nah, begitu ada tambahan likuiditas dari balance sheet-nya The Fed atau SCB, maka barulah stok market kita baru bisa naik kencang di second half. Tapi prediksi saya, dari semua faktor tadi, stok market kita itu akan ke 7.000, 7.400 lah di second quarter 2023. Gitu. Oke. Wah, seru banget, Mas Mike. Ini saya sambil ngebayangin yang dijelasin sama Mas Mike tadi, kayak nonton film gitu, apa yang akan terjadi di kuartal kedua 2023. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari yang dijelasin oleh Mas Mike tadi, ini potensinya ada cukup baik begitu ya untuk sebenarnya Indonesia sendiri. Tadi Mas Mike juga sempat bilang 7.000 sampai 7.400 itu sebenarnya possible ya di kuartal kedua 2023. Karena kalau kita lihat di market kan biasanya di event-event tahunan itu di bulan Mei orang biasa jualan gitu ya. Ada istilahnya sell in May and go away. Nah, ini juga jadi satu black swan event ya, berarti bisa jadi ya Mas Mike ya, ada potensi justru di kuartal kedua ini market kita rally gitu, atau seperti apa sih sebenarnya Mas Mike? Ya, di bulan ini kan kalau nggak salah di second quarter itu kan bulannya bagi dividen kan. Bagi dividen ya. Setelah bagi dividen orang biasanya kabur dulu gitu ya. Cuma kalau misalkan ada credit event yang saya bilang ya tadi, karena mark to market terlalu besar ya, loss di Amerika dan di Eropa, maka yang terjadi adalah kebalikan, orang akan cari mana negara yang stable. Ini mirip, makanya saya bilang 2023 ini mirip kayak 2008. 2008 setelah global financial crisis itu, setelah indeks Indonesia drop 38% di 2008, terus rally-nya luar biasa sampai 2012. Nah, ini mirip sebenarnya. Jadi sekarang cuma bedanya kalau 2008 tadi kan kita current account deficit. Kalau 2023 kita current account surplus. Artinya apa? Artinya kalau terjadi crash di market Amerika dan Eropa, kalau terjadi another credit event, maka Indonesia koreksinya nggak bisa banyak-banyak di kuartal kedua. Nah, begitu biasanya habis terjadi credit event langsung kan step in tuh bank sentral, printing money lagi atau potong suku bunga. Nah, itu naiknya akan lebih cepat dari koreksinya. Nah, karena Indonesia ada buffer sekarang, ada current account surplus. Nah, ini yang membuat stock market kita itu lebih resilient dibanding 2008-2020 karena ada current account surplus ini. Jadi dia lebih resilient, dia lebih tahan terhadap gejolak global, sehingga kalau andai kata mau koreksi-koreksi nggak lebih dari 5% dari posisi sekarang stock market kita gitu. Nah, upside-nya adalah kalau dia printing money untuk bailout tadi, credit event terjadi, maka ya indeksnya akan naik ke 7.000, 7.400. Jadi
upside-nya saya lihat Oke. potensial upside-nya lebih besar dibandingkan downside risk-nya untuk Indonesia. Karena baik lagi tadi, kita punya current account surplus. Nah, satu lagi Mas Daniel, tambahan saya. Mm-mm. Kalau Siap. tahun lalu itu kan kita current account surplus 1%, 1,2% dari GDP ya. Cuma itu di atas kertas, karena duitnya nggak di Indonesia. Saya pernah cerita juga, duitnya itu ada di Singapura, ada di Hong Kong, karena bunga deposito di Hong Kong dan Singapura itu besar kan. Itu sekitar di Singapura 3,8%, average di Hong Kong sekitar 5% sempat menyentuh. Di Indonesia itu rata-rata cuma 1,8 sampai 2% bunga deposito di bank-bank di Indonesia. Nah, kemarin bulan Desember BI kan menerbitkan yang namanya instrumen baru, namanya term deposit falas. Tujuannya adalah untuk supaya memberikan insentif kepada eksportir Indonesia yang masih menaruh uangnya di Singapura dan Hong Kong. Itu dikasih bunga oleh BI itu sebesar 4,8 sampai 5,2%. Itu kenapa sekarang kan udah dilelang bulan Maret udah dilelang, hasilnya sekitar saya hitung sekitar 70 juta dolar hasil lelang term deposit falas. Cuman kecil, karena prediksi saya harusnya 1 billion. Kenapa masih kecil? Karena bunga di Singapura sama bunga di Hong Kong masih tinggi. Begitu yield US Treasury drop di kuartal kedua, kalau terjadi credit event atau orang market sudah makin confirm The Fed akan potong suku bunga, let's say di Singapura bunga deposito jadi turun di 3%, di Hong Kong bunga deposito turun jadi 3,5 sampai 4%, term deposit falas ini bisa jadi diburu sama investor. Bunganya akan besar, secara relatif yield spread-nya itu akan membesar yang 1 tahun. Sehingga yang terjadi, karena account surplus yang tadinya disimpan di Singapura dan juga di Hong Kong akan disimpan di bank-bank di Indonesia. Nah, ini akan jadi tambahan likuiditas lagi buat Indonesia. Jadi overall saya belum melihat ada downside risk buat indeks kita di bawah 6.800 di second Q. Jadi begitu market confirm di kuartal kedua bunga akan diturunkan, di third quarter atau di fourth quarter, bunga deposito Singapura dan Hong Kong akan turun mengikuti yield US Treasury yang drop, maka apa yang terjadi? Term deposit falas ini akan jadi menarik banget. Misalkan kalau di Singapura bunganya turun jadi 3%, sedangkan term deposit falas masih masih 5,2 sampai 4,8, orang akan masuk semua. Atau mungkin malah uang lama investor-investor kita yang ditaruh di Singapura bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Karena penerbit instrumen ini bukan bank-bank lokal kita, bukan BCA, bukan BNI, tapi penerbit instrumen ini adalah BI. Jadi kualitas kreditnya itu bank-bank Indonesia. Hampir dipastikan inilah sangat-sangat besar, sangat-sangat tidak impossible Bank Indonesia nggak gagal bayar, kan sangat-sangat impossible. Seperti itu. Jadi dari 4 faktor itu saya nggak ngelihat ada downside risk kalau misalkan terjadi credit event di Amerika di kuartal kedua 2023. Wah, luar biasa ini. Untuk para cuan troopers juga pasti banyak yang mencerna informasi-informasi menarik ini, dan juga kalau ada yang telat jangan khawatir ya cuan troopers ya, karena Instagram Live ini bakal kita save di Instagramnya @sukorsekuritas, dan juga karena kita udah multi platform, kalian bisa nanti cari rekam ulangnya ya, itu ada di YouTube, ada, dan juga ada di Spotify gitu. Jadi bisa dengerin penjelasannya berulang-ulang kali gitu. Karena mungkin tadi penjelasannya Mas Mike terlalu cepat, terus ada yang ke-skip atau gimana, nanti didengerin ulang lagi di sana gitu ya. Karena memang ini bukan hal yang mudah untuk dicerna cuan troopers, tapi saya jamin ini adalah informasi yang penting untuk kita ketahui supaya kita di kuartal kedua 2023 ini sama-sama bisa memahami kondisi ekonomi yang akan terjadi gitu. Nah, Mas Mike, ini ada pertanyaan menarik nih dari cuan troopers kita nih, dari Caris 938 nih. Katanya apabila terjadi credit event, biasanya bukankah aset yang di Indonesia ditarik dulu gitu, jadi bisa ada flash crash? Ya itu kalau terjadi di tahun 2020, di tahun 2008,
di 2021 mungkin akan seperti itu kondisinya. Tapi Hmm. 2023 beda. Kenapa 2023 beda? Tadi pertama kita karena surplus. Hmm. Yang pertama itu kita karena surplus. 2008, 2021, 2020 kita karena defisit average sekitar 2%-an dari GDP. Sekarang kita surplus karena sekitar 1%-an dari GDP. Nah, itu yang membedakan. Artinya apa? Misalkan Mas Daniel punya uang di Indonesia di saham atau di obligasi, terus habis itu terjadi crash di Amerika, maka asing akan order sell di Indonesia. Iya, Dia akan jual equity dan dia akan jual untuk bonds-nya di Indonesia menyelamatkan untuk yang di Amerika menyelamatkan ya. atau untuk dapat likuiditas kedua. Tapi di Iya. Indonesia karena surplus, ekspor kita jauh lebih banyak daripada import, plus buat bayar bunga utang dan juga buat bayar dividen, maka ada uang masuk. Jadi yang ini keluar nih, ya, portofolio investmentnya keluar, ekspor impor netnya masuk. Begitu. Nah, yang kedua, 2001 belum ada government bonds. 2003 zamannya Ibu Miranda Guttom kalau nggak salah ya tuh. Pertama 2003 penerbitan surat utang negara. Kalau saya nggak salah ingat 2003 lah. Nah, 2008 itu asing masih sekitar 48% di government bonds kita. Ya kan? Nah, sedangkan di sekarang itu tinggal 14%. Itu tinggal 14%. Jadi apa? Asing mau tarik nih dananya di bonds Nggak bakal Indonesia ngefek banyak gitu ya. Nggak bakal efek banyak karena sekarang udah sekitar 80% lebih bank-bank dan fund-fund manager lokal kita yang beli surat utang kita. Jadi yang paling terjadi adalah dia narik dari saham. Oke, dia narik dari saham nih. Setelah dia tarik dari saham, nanti dia 2 minggu lagi mikir nih fund manager, Indonesia nggak kenapa-napa ya rupiahnya ya. Karena bondsnya nggak keluar. Akhirnya apa? Dia cuma switching seperti persis kuartal pertama. Kuartal pertama SVB meledak, Republik Bank meledak, apa yang terjadi? Dia tarik duitnya dari saham, tapi dia pindahin ke bonds. Jadi secara net duitnya nggak keluar. Nah, yang mungkin terjadi di kuartal kedua kalau terjadi credit event, untuk menjawab pertanyaan ini adalah mungkin indeks kita akan koreksi ke 6.600 misalkan, tapi ditaruh di bonds, rupiahnya nggak kemana-mana. Begitu rupiahnya dilihat nggak kemana-mana, dihitung-hitungan lagi, terus ditambah lagi, pastikan data GDP keluar, laporan keuangan keluar, kuartal pertama laporan keuangan masih bagus-bagus semua. Gampangnya mana? Lihat pertumbuhan kredit perbankan kuartal pertama, 4 bank besar itu masih tumbuh di atas 12%. Nah, begitu laporan keuangan pertama kuartal kedua, terus dia tarik uangnya, price earning ratio-nya mengecil kan, menurun kan, nggak irrational bagi market mechanism untuk mempanis Indonesia gara-gara Amerika, Eropa. Apa yang terjadi setelah mereka keluar sebentar, masuknya lebih banyak. Oke, menarik. Paling sebentaran aja kalau itu mah. Gitu. Jadi kayak cepet aja ya, cepet set. Mungkin dia turun, kalau emang dia turun, kalau enggak ya udah dia bakal tetap sideways dan kemudian most probably dia akan mengalami potential upside yang lebih tinggi daripada downside risk. Nah, ini saya suka. Mas Mike bilang downside risk-nya lebih kecil, berarti aman. Kalau ngambil blue chip dulu kayaknya aman. Nah, tapi ini ada pertanyaan menarik satu lagi, Mas Mike. Dari cuan troopers kita yang nanya terkait dengan saham emas gitu. Dari Jason Kusuma 22. Bukan saham, not exactly saham emasnya gitu, Mas Mike. Tapi kayak projection tentang harga emas gitu ya secara global. Karena ini kan pasti akan berpengaruh signifikan pada emiten-emitennya gitu. Ini apakah kenaikan harga emas ini karena memang seperti yang Mas Mike pernah ceritakan gitu, Amerika udah terlalu banyak menaikkan suku bunga plus terlalu banyak mencetak dolar. Apalagi sekarang kondisinya udah kayak gini, ternyata likuiditas juga masih kering. Jadi investor tuh melihat kayaknya Amerika masih akan mencetak uang lagi gitu. Inikah yang membuat harga emas itu masih akan rally? Ya, kita di Sukor Sekuritas tuh untuk memprediksi harga emas kita pakai 8 economic variable ya. Pernah dimasukin di Instagramnya Sukor Sekuritas juga tuh kalau nggak salah. Tapi dari 8 variabel itu semua mendukung kenaikan emas. Yang salah satunya adalah yield
US Treasury yang negatif. Kalau yield US Treasury itu inverted, maka setahun kemudian itu harusnya harga emas naik sekitar 38 sampai 40%. Artinya emas itu akan berada di level 2.300. Dan yang kedua, money supply di Amerika. Sekarang money supply di Amerika udah sempat mau di-press sama The Fed ya. The Fed mau sebisa mungkin gimana caranya money supply di Amerika itu diturunin lagi untuk melawan inflasi kan. Diturunin sampai 600 billion, ternyata pecah. SVB dinaikin lagi money supply-nya ke 8.6 triliun. Nah, akibatnya emas ini kemungkinan besar akan terus mengalami kenaikan. Jadi kalau kita expect di second quarter akan ada U-turn monetary policy dari The Fed, potong suku bunga atau nambah money supply, ya emas akan naik lagi. Cuman emas ini politik, Mas Daniel, Daniel. Jadi emas ini komoditas politik sebenarnya. Kenapa komoditas politik? Kalau emas dibiarkan lompat terlalu tinggi harganya, maka semua bank sentral di dunia itu akan run for gold. Dia jual US Treasury, dia beli emas duluan, sama seperti kondisi sekarang yang terjadi nih. China PBOC terus ngumpulin emas, dia jual US Treasury. Rusia juga sama, terus ngumpulin emas, dia jual US Treasury. Beberapa sovereign wealth fund di Timur Tengah yang kemarin saya ketemu juga, di Eropa juga sama, mereka mulai kumpulin emas terus gitu. Artinya permintaan terhadap US Treasury turun. Kalau emas dibiarkan naik terus, maka permintaan terhadap US Treasury itu akan mengecil. Sehingga Amerika akan semakin kesulitan untuk mendanai defisit APBN-nya. Nah, makanya kalau kita banyak baca tulisan-tulisan dari penambang emas ya, perusahaan-perusahaan penambang emas di Amerika ya, itu mereka bilang memang emas disengaja untuk di short sell terus supaya harganya nggak bisa terlalu tinggi. Nah, cuma kondisinya sekarang berbeda. Begitu perang Ukraina, Rusia ngumpulin emas, China ngumpulin emas, dan negara-negara itu tidak perlu lagi dolar, karena bisa transaksi ekspor-impor menggunakan yuan, maka apa yang terjadi? Khawatirnya kalau short seller itu terus men-short harga emas, tapi di saat yang sama mereka kalah terus karena orang beli emas terus di sisi lain dunia, di China dan Eropa, dia beli physical gold terus, yang saya khawatirkan terjadi short squeeze terhadap emas. Jadi emas, prediksi saya bisa lompat ke 2.300, tapi kalau dia udah lompat ke 2.300, ketika physical gold yang dia minta lebih banyak daripada short kontraknya dia, atau paper gold kontraknya dia, itu bisa beyond 2.300. Ada satu, bukan ekonom ya, analis terkenal yang nulis Poor Dad, Rich Dad ya, Robert Kiyosaki, itu ya, bukunya yang terkenal. Robert Kiyosaki. Dia bisa bilang harga emas 3.800. Akhir tahun 2023. Nuril Rubini ya, dikenalnya sebagai dooms ekonomis ya. Itu dia bilang emas bisa 2.800, 3.000 kalau yang terjadi. James Ricard, saya baca bukunya James Ricard, itu padahal saya baca tahun 2012, bukunya bagus sekali, namanya Currency War. Jadi yang Currency War yang terjadi sekarang itu udah diprediksi James Ricard tahun 2012. James Ricard itu kalau nggak salah mantan lawyer dari LTCM yang gagal di tahun 2001, dan juga dia pegawai dari CIA. Dia bikin simulasi kalau terjadi perang antara Rusia, China dengan Amerika seperti kondisi sekarang, apa yang terjadi dengan harga gold. Dia prediksi harga gold even bisa ke 10.000. Jadi kita nggak tahu di mana equilibrium emas, berapa equilibrium fundamental emas terhadap money supply yang udah terlalu banyak dicetak sekarang ini. Cuman prediksi model saya tadi dari 8 variabel itu, paling enggak kalau dia tembus di angka 2.000 dan sudah nggak bisa ditahan lagi sama short seller emas, dia udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, dia tembus di atas 2.000, maka dia akan ke 2.300 di akhir tahun. Beyond 2.300, I don't know, itu equilibriumnya akan ke berapa. Jadi untuk saham-saham emiten emas ya, kayak HRTA, MDKA, BRMS, saya rasa begitu emas tembus di 2.000, di atas 2.000 dan dia stable di situ, harganya akan terus naik. Oke. Ini yang saya ikutin juga nih dari Mas Mike. Tapi ini disclaimer on ya, teman-teman cuan troopers ya. Keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman sekalian. Ini adalah proyeksi yang ya memang dari kemarin disebutin sama Mas Mike ini terjadi gitu. Jadi memang ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya. Tapi indikatornya itu seperti yang tadi Mas Mike informasikan ya.
terkait dengan kenaikan harga emas itu sendiri. Baik. Saya Mas, sarankan dari teman-teman ya, saya sarankan dari teman-teman baca bukunya James Ricard ya, Currency iya. War, The Debt of Money, karena dia praktisi pasar modal juga, tapi dia juga Mm-mm. apa namanya ya dekat sama yang Black Scholes yang bikin Iya. teori itu, sama Robert Kiyosaki dan juga Nouri Mm-mm. Rubini, tiga-tiganya itu Mm-mm. tepat memprediksi harga emas tahun ini ya. Kalau Mm-mm. saya cuman kebetulan. Kebetulan tapi kejadian, Mas Mike. Ini saya beneran nunggu loh, dan juga banyak cuan troopers yang beneran nunggu. Kita pengen sama-sama ngelihat emas itu ngelewatin 2000 nih. 2000 dolar US per troy ounce. Banyak yang masih nge-hold gitu, dan tentunya ini banyak sekali pertanyaan menarik yang masih belum sempat kita jawab gitu ya. Mungkin akan bisa kita jawab bareng Mas Mike di lain kesempatan, karena nggak berasa kita udah Instagram live-nya 1 jam, dan pasti data-data makro yang sudah dijelaskan oleh Mas Mike tadi ini sudah banyak akan menjelaskan apa yang terjadi di kuartal kedua, dan juga tadi Mas Mike sempat kasih clue apa yang akan terjadi di second half di 2023. Nah, before then, para cuan troopers tentunya juga harus tetap pantengin ya data-data menarik, riset-riset menarik dari Sukor Sekuritas, karena kita ada produk baru ya dari tim riset ya, Mas Ya, Mike ya, Sukor 30 Days ya, betul. yang Sukor 30 Days ini juga banyak menjawab tentang pertanyaan terkait dengan komoditas gitu. Soalnya tadi banyak nih yang nanya-nanya tentang komoditas, itu tolong dibaca karena informasinya ini sudah kita berikan di Instagram kita ya, Instagram Sukor Sekuritas. Nanti cari aja yang gambarnya Boris terus tulisannya Sukor 30 Days gitu. Nah, itu nanti bisa di-download dan bisa dibaca oleh para cuan troopers untuk menjadi gambaran gitu ya. Proyeksi dari Sukor Sekuritas tentang kondisi ekonomi di 2023. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mike. 1 jam ini data-datanya banyak banget. Thank you banget Mas Mike. Gitu ya. Moga-moga cuan troopers juga bisa dapat banyak insight. Dan sampai jumpa di T-Talks lainnya bersama dengan Mas Mike tentunya di lain kesempatan. Saya Daniel Luguna pamit undur diri. Bye-bye. Bye bye semua.